dunia akan mengalami kekhawatiran bila Perang Dunia III ini terjadi. Dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB guna menengahi adanya konflik di seluruh penjuru bumi, sebuah organisasi yang dibentuk oleh para pemimpin negara di dunia. Kita ketahui bahwa Perang Dunia pernah terjadi di masa lalu, dan hampir melibatkan seluruh negara yang ada di dunia. Korban jiwa akibat Perang Dunia I sampai 40 juta jiwa. Sementara itu, Perang Dunia II jumlah korban jiwa jauh lebih banyak karena mencapai 75 sampai 100 juta jiwa. Sejumlah kalangan pernah memberikan prediksi dan gambaran bila perang skala global ini kembali terjadi. Walaupun tidak ada yang menginginkan perang ini terjadi, beberapa pihak justru meyakini bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi di masa depan. Apalagi adanya konflik berkepanjangan yang terjadi di Timur Tengah, juga perang dingin antara Cina dan Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa hal yang bisa menjadi pemicu Perang Dunia III. Pertama, ketegangan Amerika Serikat dan Cina. Mantan Komando NATO, James mengatakan bahwa Perang Dunia III tidak akan terlepas dari dua blok utama, yaitu Amerika Serikat yang bersinggungan dengan Cina. Sejak dahulu ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina memang sudah memuncak, terutama ketika masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Bila prediksi dan pandangan tersebut benar-benar terjadi, maka Perang Dunia III dapat menjadi perang yang lebih dahsyat daripada perang yang terjadi sebelumnya. Sebab, kedua negara, Amerika Serikat dan Cina sama-sama mempunyai kekuatan militer yang mumpuni. Mereka juga sama-sama mempunyai senjata nuklir dan sekutu yang berimbang. Yang kedua, Perang Dunia bisa terjadi karena kekayaan alam. Kekayaan alam akan menjadi sebab berikutnya yang akan mengakibatkan terjadinya Perang Dunia III. Dengan mulai berkurangnya gas alam dan minyak bumi, negara yang kuat kemudian akan memutar setir dan beralih menuju negara yang lemah, supaya bisa menguasai kekayaan alam mereka. Misalnya, negara Somalia yang mempunyai sumber daya gas alam dan juga emas yang sangat berlimpah. Negara yang dikatakan lemah tersebut tentunya akan menjadi sasaran banyak negara kuat yang lainnya. Yang ketiga, Perang Dunia bisa terjadi karena krisis global. Saat ini, seluruh negara di dunia telah berjuang untuk menghadapi krisis lantaran serangan pandemi COVID-19, sebuah virus yang sampai saat ini masih terus bermutasi dan mampu menghancurkan perekonomian sejumlah negara. Bukan hanya negara berkembang, tetapi negara sekelas Amerika Serikat, Singapura, Inggris, dan beberapa negara Eropa pernah mengalami krisis yang mengerikan karena virus tersebut. Bahkan, Kepala Staf Pertahanan Inggris mengatakan bahwa krisis global akan memicu peperangan besar yang akan terjadi di masa depan dan mungkin akan menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Jenderal Neich mengatakan dengan jelas bahwa krisis global tersebut akan menjadi pemicu perselisihan global yang mungkin memburuk di masa mendatang. Yang keempat, bisa meledak karena perselisihan yang terus terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik antara Israel dan Palestina, Amerika dengan Cina, India dengan Pakistan, Iran dengan negara-negara Arab, serta sejumlah konflik dunia lain yang dapat menjadi pemicu Perang Dunia III. Apalagi bila ditambahkan dengan unsur politik dan perebutan wilayah di dalamnya. Perang skala global ini mungkin akan sering terjadi. Salah satu data yang tertulis dalam ABC News mengatakan bahwa Palang Merah Internasional mengatakan bahwa separuh kaum milenial meyakini jika Perang Dunia III akan terjadi di masa kehidupan mereka. Hasil jejak pendapat tersebut juga mengatakan bahwa salah satu pemicu Perang Dunia III adalah konflik yang berkepanjangan. Seharusnya dunia belajar dari perang yang terjadi sebelumnya, yang sudah mengakibatkan puluhan juta korban jiwa. Bahkan terdapat banyak nyawa dari warga sipil yang tidak berdosa menjadi korban dalam peperangan tersebut. Banyak pihak yang khawatir bila Perang Dunia III akan menjadi senjata pemusnah massal. Contohnya adalah nuklir dan bom atom. Yang kelima, Perang Dunia bisa terjadi karena senjata nuklir. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi pun semakin canggih dan terus dikembangkan, terutama senjata nuklir. Perkembangan senjata pemusnah massal tersebut terus dikembangkan oleh beberapa negara, seperti Korea Utara, Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan beberapa negara lain yang mengancam dunia di generasi mendatang. Negara pengembang nuklir tersebut mengatakan bahwa mereka mengembangkan senjata nuklir tersebut untuk berjaga-jaga dan juga pencegahan. Akan tetapi, hal yang sama pernah terjadi di masa lalu dan mengakibatkan perang besar. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah sudah siap dengan Perang Dunia III? Kita lebih sibuk dengan perang antara sesama warga negara, perang memberantas para koruptor, perang memberantas mafia-mafia di setiap tempat, permasalahan daerah, agama, suku, ras, dan perang yang ada di dalam negeri. Negara yang kuat memang selalu menuju negara yang lemah, supaya bisa menguasai kekayaan alam mereka. Tidak heran jika negara kita ada negara lain yang ikut mendominasi dari berbagai segi, termasuk ekonomi, sumber daya alam, teknologi, dan lainnya.